Ya, jumpa lagi dengan saya. Tentunya kali ini saya ingin membahas berbagai praktek baik terkait dengan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Bapak dan Ibu dan kawan-kawan semua, termasuk para atlet dan calon atlet. Yang pertama ingin saya bahas, karena banyaknya pertanyaan, ingin saya bahas terkait umur ya. Umur untuk kategori SD Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini di tahun 2024 ini SD atau MI itu lahir tahun 2012, 13 dan seterusnya ya. Sebelum 2012 tidak diperkenankan. Yang kedua, kelas 6 sudah tidak boleh ikut ya dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2024 ini untuk kategori SD. Terus yang kategori SMP itu untuk SMP lahir ya tahun 2009, lahiran 1 Januari 2009 dan sesudahnya, jadi 2010 2011 boleh. Tapi untuk 2008 atau 2007 itu sudah tidak boleh ikut. Kelasnya pun hanya kelas 7 dan kelas 8. Ada pertanyaan juga, kenapa kelas 9 nggak boleh? Karena jelas regulasinya. Kelas 9 sudah memiliki kesempatan tahun lalu, itu pertama. Yang kedua, kelas 9 juga sudah tamat dari SMP-nya pada saat nanti masuk ke jenjang seleksi berikutnya, misalnya ke jenjang nasional kan, karena dia sudah lulus SMP gitu ya. Sama dengan SD, kenapa kelas 6 tidak boleh ikut? Itu jawabannya sama. Termasuk kelas 12 SMA, MA atau SMK ya. Itu jawabannya seperti itu. SMA dan SMK, SMA dan MA itu tahun lahir atau kelahiran 1 Januari 2006. Itu untuk syarat yang disahkan oleh kementerian. Jadi kalau 2005 2004 itu sudah tidak boleh. Kalau 2006, 2007 kelas 10 dan 11 itu boleh ikut ya untuk SMA dan MA. Beda lagi dengan SMK. Untuk SMK tahun lahir itu 2005. Jadi 2005, 2006, 2007 itu masih boleh untuk ikut Olimpiade Olahraga Siswa Nasional untuk tingkat tarafnya SMK gitu ya. Nah, sama kalau kelasnya di kelas 12 sudah tidak boleh ikut ya, jawabannya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Terus cabang-cabang lombanya apa saja? Cabang lomba ada, kalau di SD itu ada Kids Atletik ya, yang terdiri dari Kanga Escape dan Formula One. Terus ada renang. Renang itu ada 6 nomor, tapi kita hanya diperbolehkan memilih 2 nomor dari pilihan 6 nomor yang disediakan ya, itu untuk tingkat nasionalnya. Kalau tingkat regulasi di bawah itu dikembalikan kepada panitia penyelenggara di bawah, di provinsi, kabupaten maupun di kecamatan ya. Yang pasti di nasional untuk tahun 2024 ini berbeda. Kalau tahun lalu masih boleh memilih 3 nomor, tapi tahun ini hanya 2 nomor saja. Terus selain renang, atletik sudah, terus ada bulu tangkis. Bulu tangkis hanya tunggal putra dan tunggal putri. Setelah itu ada pencak silat Bapak dan Ibu. Pencak silat juga ada perbedaan, ada pencoretan 1 nomor ya. Yang tadinya itu laga sama solo kreatif, ternyata tahun ini diganti, yaitu jurus tunggal baku dan solo kreatif. Tahun sebelumnya memang adanya jurus tunggal dan tanding ya, itu ada laga ya, itu ada, tapi ternyata ya mungkin ini bergantian atau seperti apalah ya, kita juga kurang paham ini kaitannya dengan IPSI. Tapi kalau untuk solo kreatif itu tambahan ya, tambahan. Jadi yang utama itu adalah jurus tunggal ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di daerah, silahkan lakukan seleksi, disesuaikan dengan juknis biar tidak rancu. Setelah ada pencak silat,
ada juga apa namanya, karate. Karate itu ada komite dan kata ya, perorangan putra dan putri, itu tentunya seperti itu. Setelah itu ada bulu tangkis tadi sudah ya. Ada senam Bapak dan Ibu. Ada senam, ada perkakas, alat dan lain sebagainya, bangku jamur dan lain sebagainya itu. Silahkan. Tapi yang pasti untuk SD ada kit alat atletik, renang, apa namanya, bulu tangkis, pencak silat, karate dan senam. Ada 6. Sedangkan untuk SMP, SMA, SMK itu ada 5. Senamnya tidak ada ya. Jadi semuanya hampir sama, cuman bedanya ada di atletik. Kalau SD itu kit atletik, kalau SMP itu trilomba ya. Lari 60 meter, terus lompat jauh dan tolak peluru. Sedangkan untuk SMA, MA, SMK itu ada pancalomba ya, ada apa, lari, ada lompat, ada lempar ya, terus ada lari 400 meter gitu ya. Itu ada seperti itu. Jadi silahkan disikapi Bapak dan Ibu yang memiliki atlet atau calon atlet atau siswa yang memang sudah dipersiapkan. Ayo daftarkan, jangan lupa daftar melalui link BPTI, ada di Juknis ya. Klik aja Puspresnas bisa atau BPTI bla bla bla, saya nanti akan spill untuk linknya. Tapi yang pasti ada syarat pendaftaran. Jangan sampai anak-anak belum didaftarkan. Pastikan dulu terdaftar di BPTI dan Puspresnas. Setelah itu baru bisa melaksanakan seleksi di tahapan-tahapan berikutnya ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terus masih ada pertanyaan lagi. Apa itu terkait dengan lomba-lomba? Ya. Ada yang menyampaikan ke saya, percuma adanya O2SN kalau nanti di tahap tingkat provinsi ternyata yang mewakili bukan hasil dari seleksi. Nah, ini dikembalikan ya, ini bukan secara nasional tentunya. Kalau yang saya alami, saya mengikuti lomba-lomba baik itu dulu di 2006 ada Porseni, di 2007 itu usia dini, terus 2008 itu mulai regulasi pertama O2SN ya. 2008, 2009, 10, 11 sampai sekarang saya mengikuti terus dan alhamdulillah tidak pernah terjadi hal yang barusan saya sampaikan. Jadi nggak ada kok kita sudah seleksi capek-capek ternyata regulasi di belakang diganti orang, itu nggak ada. Belum pernah saya alami gitu. Kalaupun ada, tolong dikomunikasikan, diselesaikan baik-baik, karena pemerintah melakukan terobosan lomba-lomba ini untuk kebaikan para peserta didik juga gitu ya, termasuk kita guru diberi kesempatan untuk memiliki prestasi yang berjenjang gitu ya. Dimulai dari tingkat kecamatan atau bisa jadi seleksi tingkat sekolah dulu, karena tentunya ketika di sekolah itu ada beberapa atlet yang memang baik, tentunya ini harus melalui seleksi ya, biar kita nggak asal ambil saja. Nah, dari situ kita bisa memilah anak-anak yang bisa tunjuk sebagai perwakilan dari sekolah melalui seleksi tingkat sekolah, seleksi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nanti sampai ke nasional. Nah, sedangkan ada beberapa cabur yang memang dulu ya pernah ada, seperti bola voli, takraw, sepak bola mini di SD itu dulu ada gitu ya. Tapi memang karena mungkin banyak faktor yang mungkin terjadi di pengalaman sebelumnya. Nah, ini saat ini memang tidak diadakan atau belum diadakan gitu. Termasuk cabang olahraga taekwondo ya. Ada pertanyaan ke saya, Pak, kok taekwondo nggak masuk dalam O2SN gitu ya. Untuk permasalahan masuk dalam O2SN, regulasinya saya sendiri kurang memahami itu. Tapi yang pasti saya yakin bahwasanya ini sudah dilakukan penelitian atau paling nggak riset terlebih dahulu kenapa cabang-cabang ini yang muncul saat ini ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi, karena pernah tuh
di tahun berapa ya, 2000 berapa gitu, sampai 13 cabang yang diperlombakan, termasuk bola voli dan sepak bola di dalamnya. Ada tenis meja juga waktu itu. Saya masih ingat waktu itu, dan mudah-mudahan ini nanti akan berdampak di tahun-tahun berikutnya, akan ada regulasi, akan ada tambahan cabur ya. Termasuk apa namanya, sekarang itu ada sistem yang artinya bisa membawa dampak sekolah lebih baik, yaitu semacam prestasi lah ya. Jadi anak-anak itu benar-benar diakui prestasinya oleh kementerian, hingga nanti akan diberikan penghargaan reward berupa sekolah, untuk sekolahnya diberi reward berupa bos kinerja gitu ya. Itu ada juga yang regulasi seperti itu. Kenapa? Karena memang kementerian sudah sangat-sangat memperhatikan prestasi anak-anak dan prestasi sekolah. Mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan jawaban singkat ini bisa menjadi apa namanya, penerang untuk teman-teman yang masih ragu-ragu ya. Terima kasih.